Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Shopee. Karena masih banyak teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee yang pada panik dan ketakutan. Jadi di video ini saya akan bahas atau berbagi tentang resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi Shopee, baik itu pinjam ataupun pay letter. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya seperti biasa, yang pertama-tama sebelum kita bahas, kita buka aplikasi terlebih dahulu ya. Nanti saya akan jelaskan karena di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Shopee yang masih belum lunas atau masih belum dibayar sama sekali sampai sekarang. Oke, kita buka aplikasi Shopee. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Untuk aplikasi Shopee, buat teman-teman yang masih belum paham untuk aplikasi Shopee ini, Bang, aplikasi Shopee aplikasi pinjaman online ilegal apa legal? Jawabannya legal, teman-teman ya. Oke, di sini ada tagihan yang masih belum dibayar ya, sampai sekarang masih belum dibayar. Oke, salah pencet teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke saya atau profil ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian gagal bayar ataupun telat bayar, baik itu pinjam ataupun paylater itu sama ya. Misalkan kalian telat bayar, resikonya gimana Bang? Sama. Ya, paylater ataupun pinjam sama misalkan kalian telat bayar. Oke, di sini ada tagihan di paylater. Kita coba buka seperti ini. Oke, biar teman-teman itu pada lihat. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, enggak. Di sini saya cuman berbagi ya. Berbagi pengalaman resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu pinjam ataupun paylater. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini kredit tersedia itu 24.000. Jadi ada limit yang masih tersisa. Kalau teman-teman limitnya masih besar ya atau sisa limit masih belum digunakan, tapi kalian punya tagihan yang belum dibayar, itu nggak akan bisa kalian pinjam lagi. Misalkan di pinjam saya ada limit Bang, tapi di paylater saya ada tagihan nggak dibayar, itu nggak bisa digunakan. Ya, sama sebaliknya, seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman limitnya sisa berapa, kemudian ada tagihan baik itu pinjam atau di paylater, itu nggak bakalan bisa digunakan. Bang, misalkan saya lunasi Bang, nanti bisa nggak kita ajukan? Itu nggak bakalan ya. Jadi buat teman-teman yang sisa limitnya besar ya, kalau kalian sudah pernah telat, meskipun kalian lunasi itu nggak bakalan bisa diambil lagi ya atau dipinjam lagi seperti itu ya. Karena kalian sudah telat ya, baik itu pinjam ataupun paylater-nya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan 1.500.000 ya. Kita coba cek bayar. Oke, nah di sini ya ada rinciannya ya. Oke, nah di sini untuk pelunasan ya bayar sekarang ini misalkan kita mau melunasi ya. Karena ini nggak dibayar ya. Oke, tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023 Maret. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang di aplikasi Shopee ini sudah telat 1 tahun lebih ya. Tagihan 1,5 juta ya. Oke, kita coba cek. 1.564.000 ya. Ini masih belum dibayar sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Bang, resikonya seperti apa kalau kita telah bayar di aplikasi Shopee ataupun gagal bayar? Resiko yang pertama teman-teman harus tahu ya. Misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Shopee ini, kalian pasti ya di WA, di telepon itu resikonya. Jadi kalian akan dihubungi, di telepon, di WA, bahkan yang paling ngeri kalau kalian telat bayar, biasanya itu yang paling mengerikan itu telepon.
Telepon satu hari bisa sampai 20 sampai 30 kali, bahkan sampai 40 kali. Nah, itu yang paling ngeri, ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya, itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi khusus teman-teman yang masih belum tahu ini ya. Kalau kalian telat bayar, itu pasti satu hari bisa 20 kali, 30 kali, bahkan ada yang 10 kali ditelepon. Nah, itu yang bikin teman-teman panik, ya. Bang, kalau kita ditelepon seperti itu gimana Bang? Itu ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu cuman apa ya, kayak sistem, kayak semacam robot. Jadi itu panggilan otomatis. Misalkan teman-teman angkat, percuma, itu yang bicara kayak robot gitu loh. Itu yang bikin teman-teman panik yang telat bayar, yang pertama kali telat itu. Karena telepon akan masuk setiap hari bisa 20, bisa 10 kali kayak gitu. Nah, ya itu kan, soalnya teman-teman kan nggak biasa ditelepon kayak gitu kan. Nah, itu nggak ada apa-apa, itu kayak sistem atau robot ya menelpon kalian kayak gitu. Kalau kalian coba angkat ya, itu ya kayak semacam robot kayak gitu. Jadi intinya kalian nggak usah takut lah, itulah resikonya. Ya makanya buat teman-teman yang telah bayar, saya sarankan kalian harus kuat mental. Mental kalian harus kuat gitu. Gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Percuma kalian angkat, nanti itu kayak robot ya. Itu resiko yang pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu, 2 minggu, biasanya ada semacam kayak teror lah ya. Sebagian dari teman-teman ada yang diteror. Atau diterornya kayak apa Bang? Ya biasanya ya ada yang diteror, diancam sebar data, atau data Anda kami salah gunakan, atau data Anda kami sebar ke sosial media Anda, kayak gitu. Itu teror ya. Jadi setiap teman-teman yang telat bayar itu beda-beda. Ada yang diteror seperti itu, ada yang nggak cuma telepon-telepon atau di WA kayak gitu. Nah, itu resikonya juga teman-teman. Jadi teman-teman tetap kalian harus kuat mental. Kalau kalian masih belum mampu bayar atau nggak ada dana untuk pelunasan. Nah, kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu ke atas, 3 minggu, 1 bulan itu biasanya ada juga ya semacam kirim surat ya. Kalau Anda nggak bayar ini, terpaksa tim kolektor atau DC lapangan mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Ya, sebagian dari teman-teman ada yang dapat WA kayak gitu, sebagian dari teman-teman ada juga yang nggak dapat WA kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang saat ini dapat surat, ya dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana ke rumah melalui RT RW atau ke kantor kayak gitu ya. Dipastikan teman-teman dapat sih ya. Tapi itu tenang aja juga sama nggak bakalan datang. Kalau ada yang datang, kalian WA saya. 100% nggak bakalan datang ya. Setiap hari banyak teman-teman subscriber yang WA sama saya, "Bang gimana aman nggak Bang? Ini saya sudah dikirim surat. Bang saya sudah dikirim WA DC mau datang atau foto atau dikirim video DC hari ini mau jemput danang." Itu nggak bakalan datang 100% ya. 100% aman tidak bakalan datang. Kalau misalkan apa ya, aplikasi Shopee ini kalau misalkan memang ada DC-nya, sebenarnya kalau teman-teman telat 1 bulan itu 1 bulan lebih itu baru didatangi sebenarnya. Kalau memang dia mau datang ke rumah kalian, kalau kalian sudah telat 1 bulan lebih atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah ini pengalaman saya waktu telat 1 bulan, ya 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA kayak gitu. Tapi sampai sekarang ini nggak datang-datang untuk DC Shopee. Ya, kemudian dapat lagi WA, dapat video katanya mau jemput dana, ya siapkan dana full, sering banget ya, nggak bisa dihitung ya, terlalu sering. Tapi nyatanya sampai sekarang, sampai 1 tahun setengah ini aman nggak didatangi gitu loh. Makanya buat teman-teman resikonya ya diteror seperti itu. Kalian harus kuat mental, kalian mentalnya harus kuat. Ya, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi misalkan Shopee ini ada yang didatangi dari teman-teman subscriber ya yang sering sharing sama saya. Misalkan ada yang didatangi. Soalnya setiap hari itu banyak yang WA saya, yang chat saya. Bahkan dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang sharing sama saya. Tapi nyatanya nggak ada yang didatangi. Misalkan salah satu subscriber saya itu ada yang didatangi. Sudah pasti saya bikin konten, bikin video. Saya informasikan buat kalian gitu. Jadi buat teman-teman resikonya ya cuma diteror seperti itu. Jadi misalkan memang DC Shopee ini memang mau datang, dia biasanya kalau memang mau datang itu DC kalau mau datang ke rumah itu biasanya 1 bulan ya. Kalau memang dia mau datang atau 2 bulan atau 3 bulan seperti itu ya. Ini saja aman sampai sekarang. Ya, jadi buat teman-teman seperti itulah resikonya.
Resiko terberat ya cuman kalau kalian nggak bayar di aplikasi Shopee ini ya cuman BI checking itu sudah pasti kalau kalian nggak bayar ya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi buat teman-teman daerah manapun yang saat ini telah bayar nggak usah terlalu takut, resikonya ya cuman diteror di WA. Kalau memang Shopee ini memang ada DJ-nya harusnya ya 1 bulan. Kalau teman-teman memang mau didatangi ya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi semua subscriber saya yang sering sharing sama saya itu banyak yang gagal, nggak ada yang didatangi. Kalau ada yang didatangi saya infokan nanti gitu loh ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi Shopee, baik itu pinjam ataupun SPayLater. Jadi sejauh ini sampai hari ini, sampai tahun ini masih aman-aman saja. Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Terima kasih.